Salah satu penegak hukum yang tidak dibayar oleh negara itu adalah advokat. Karena dia dibayar oleh honorarium, digaji oleh pengguna jasa hukum. Saya tertantang kalau menangani perkara itu yang sangat rumit. Kalau perkara biasa-biasa saja, saya jarang tampil biasanya. Saya lebih ngambil perkara-perkara itu yang rumit. Kita perjuangkan di dalam hal pendampingan ini tidak hanya memenangkan perkaranya saja. Kalau kita menang di atas kertas tanpa ada harus fokus terhadap apa yang didampingi, terus tidak kemudian itu mendampingi dua kaki mana yang untung kemudian itu enggak itu. Makanya filosofi itu bagian dari tujuan sebetulnya. Diharapkan caping lawyer itu sebagai simbol ya, simbol yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang perlu dibela, yang didampingi. Masih belum bisa. Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan TV. terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Hitan.
TV, kembali lagi bersama saya Alfiah di program Lebih Dekat. Ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama tokoh-tokoh luar biasa di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dunia hukum yang bisa dibilang sangat rumit nih teman-teman, tetapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sudah hadir bersama kita seorang advokat yang juga merupakan managing partner dari Caping Lawyer, yaitu Bapak Abdul Mukmin. Baik, selamat datang Bapak Abdul Mukmin. Ya, selamat datang. Alhamdulillah sehat, baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Caping Lawyer sebenarnya ini hal yang sangat menarik ya Pak. Kalau boleh tahu gimana sih Pak perjalanannya bisa menciptakan Caping Lawyer gitu, dan dilatar belakangi oleh apa gitu? Ya, Caping Lawyer itu sebetulnya simbol ya, simbol dari sebuah peradaban. Karena Caping Lawyer itu identik dengan caping tani ya, disimbolkan dengan dua sisi. Jadi yang satu mengerucut, yang satu melebar. Ini kebetulan saya nggak pakai caping. Biasanya saya selalu pakai Caping Lawyer. Dari simbol pengerucutan yang ke atas itu menunjukkan perjalanan spiritual manusia dari bawah ke atas ya, sampai pada dataran yang tinggi. Itu sebagaimana falsafah filosofi orang tani itu, dengan menanam padi itu semakin tua semakin menunduk ya. Diharapkan kita itu semakin ke dewasa, semakin tua itu kita juga menundukkan sebuah capaian yang harus menunduk ke bawah, bukan tengok ke atas. Kemudian kalau dilihat dari caping itu kan bawahnya melebar, itu menunjukkan simbol keterbukaan ya. Keterbukaan kita mengayomi, melindungi dari panas, dari terik matahari, dari sekitar dan sebagainya. Jadi setelah kita itu menuju sampai pada perjalanan spiritual yang tinggi ya, kemudian kita harus membuka ruang dengan lingkungannya, mengayomi lingkungannya dan sekitarnya. Itulah filosofi kenapa saya selaku pendiri Caping Lawyer itu, lawyer sendiri itu kan sebetulnya kan sebuah profesi ya. Lawyer bisa penasihat hukum, melindungi bisa sebagai pengacara, bisa sebagai legal counsel dan apa saja yang berhubungan dengan pendampingan. Pendampingan hukum, pendampingan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Diharapkan Caping Lawyer itu sebagai simbol ya, simbol yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang perlu dibela, yang didampingi. Saya rasa itu filosofinya. Cukup dalam sekali ya Pak, berarti filosofi dari Caping Lawyer berarti diambil dari capingnya para petani ya Pak. Aduh, keren banget nih Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak awal berdirinya Caping Lawyer itu sendiri gimana? Jadi sebetulnya Caping Lawyer itu, capingnya sendiri itu sebetulnya sebuah identik brand personal ya. Saya dari muda itu kan biasa pakai caping, kemana-mana saya biasa pakai caping itu. Kemudian ketika saya di tahun 2022, di tahun 2020 ya, saya selesai menjalani proses sebagai seorang lawyer, sebagai pengacara itu, kemudian saya bikin kantor dengan brand Caping Lawyer gitu. Jadi sehingga orang akan mudah mengenal. Kalau di Rembang itu bilang Caping Lawyer ya pasti ketemunya nama saya kan begitu. Memudahkan orang untuk menemukan alamat, menemukan seseorang, menemukan itu. Kalau Caping Lawyer pasti nama saya kan begitu. Oke, berarti sebagai bentuk personal branding juga ya Pak bagi. Satu itu, yang kedua bahwa dengan filosofi di atas tadi, kita sebagai lawyer, kita sebagai pengacara, tentu ya kita bisa menerapkan makna-makna filosofi yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kita tulus mendampingi, kita ikhlas mendampingi, kita jujur mendampingi. Jadi seorang lawyer itu harus fokus terhadap apa yang didampingi, terus
tidak kemudian itu mendampingi dua kaki, mana yang untung kemudian itu enggak. Itu makanya filosofi itu bagian dari tujuan sebetulnya. Tujuan kita melakukan pendampingan itu ya dengan niat bismillah, ikhlas mendampingi hak-hak hukum dari orang yang butuh dalam hal hukum. Oke. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, cita-cita Bapak sedari kecil sendiri apakah menjadi lawyer atau gimana nih Pak? Kalau saya sebetulnya dari kecil itu memang saya itu lahir di lingkungan yang cukup agamis ya. Saya lahir di Sedan. Dari kecil saya di lingkungan pesantren sampai dengan SMA juga masih di lingkungan pesantren. Kemudian saya melanjutkan kuliah di IAIN Wali Songo Semarang itu di tahun 96 itu. Di situ saya pertama itu justru ambil Fakultas Pendidikan. Saya termasuk orang yang lahir di era reformasi. Lahirnya reformasi itu saya lahir di situ, sehingga saya tahu betul bagaimana kebutuhan seseorang akan kebebasan, kebutuhan seseorang akan keadilan dan sebagainya itu. Disitulah saya sebetulnya sudah mulai ada rasa jiwa aktivis saya. Dan pada saat itu kebetulan saya bergabung di sebuah organisasi-organisasi yang berbasis kemahasiswaan, dan saya aktif di situ, aktif segala hal di bidang akademik, di bidang penelitian. Belum berpikir sampai saya harus menjadi advokat gitu ya. Dan saya lulus di tahun 2000. Kemudian disitulah saya baru merasakan bahwa di masyarakat itu ternyata banyak hal-hal yang sebetulnya masyarakat itu mendapatkan sesuatu yang menurut saya timpang ya dalam hal hukum. Baik itu dari sisi ekonomi perbankan, baik dari sisi hukum, dari sisi kriminal apa. Jadi orang-orang yang menurut saya ini sebetulnya mereka itu tidak paham terkait dengan hukum, mereka ditakut-takuti hukum, sehingga kebetulan mereka itu dia menjadi objek ya, menjadi objek orang yang tidak salah, orang yang sebetulnya lemah, tapi karena tidak paham hukum sehingga mereka itu akhirnya menjadi orang yang salah. Banyak ketimpangan-ketimpangan di situ. Di era-era saat itu kan masih namanya sarjana hukum mungkin itu baru bisa dihitung ya. Satu kabupaten itu mungkin hanya berapa. Bahkan pengacara pada saat itu juga belum banyak. Dan disitulah saya mulai berpikir hal-hal pengalaman pribadi yang bersentuhan dengan hukum itu kita selalu kalah. Karena kita memang nggak paham hukum. Disitulah saya mulai muncul jiwa asli saya. Saya ini aktivis. Saya hanya tidak bisa bergerak karena saya tidak seorang praktisi kan begitu. Akhirnya dari situlah kemudian saya kembali melanjutkan studi lagi. Saya mulai sekolah lagi di S1 Hukum di Unisula. Habis sekolah S1 Hukum itu saya mulai melanjutkan ya namanya PKPA ya, pendidikan keahlian advokat itu di salah satu asosiasi IKADIN ya, Ikatan Advokat Indonesia. Kemudian dari situ saya mulai berkarya di situ. Saya mulai pendampingan advokasi. Itu belum lawyer saya belum. Terus kemudian saya melanjutkan lagi S2. Dan alhamdulillah saya selesai di tahun 2020 itu saya mulai mengambil profesi secara legal standing dan legal formal saya, dan saya mulai aktif itu di 2022 dan saat ini saya masih studi on progress ya di S3 Hukum juga, jadi saya linear ya. S1 Hukum Pidana, S2 Hukum Pidana, S3 Hukum Pidana juga. Itu perjalanannya sebetulnya dari
keprihatinan kita di tengah-tengah masyarakat yang buta akan hukum, dan pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri yang kita merasa lemah ketika saya itu nggak paham hukum. Itulah kemudian saya bertekad ya mengambil profesi itu. Oke, berarti karena memang melihat fenomena di masyarakat ya, perkembangan tersebut gitu ya Pak. Dan sekarang juga Bapak termasuk orang yang haus akan ilmu, sampai sekarang masih program studi S3-nya ya Pak, masih melanjutkan program S3-nya. Oke, dari pengalaman Bapak nih Pak, apa sih Pak tantangan dan dinamika yang Bapak alami ya saat ini? Dunia hukum itu tantangannya banyak ya. 4 pilar dalam sistem peradilan hukum itu sebetulnya ada 4 ya, penegak hukum itu. 1 adalah kepolisian, 2 kejaksaan, ya, 3 pengadilan, dan 4 adalah lawyer. Kita sadar kewenangan kita, status kita ini penegak hukum, tapi kita tidak punya kewenangan untuk penindakan, kita tidak punya kewenangan untuk penuntutan, kita tidak punya kewenangan dalam hal vonis ya. Kita itu punya kewenangan yang sangat itu ya, sangat lemah. Kita hanya punya kewenangan untuk memohon keringanan, memohon macam-macam. Jadi temanya memohon. Jadi sebetulnya saya itu kurang puas terkait dengan kewenangan sebagai penegak hukum. Itulah kita sebagai penegak hukum harus betul-betul harus smart ya. Kita harus cerdas memahami konteks, karena kita sedang membela klien. Kita sedang membela klien. Dan yang kita bela itu kadang juga orang yang dalam posisi sebagai terdakwa, orang yang posisi sebagai tersangka, atau bahkan kita sebagai posisi korban. Dua-duanya itu dalam terminologi hukum, kita tidak bisa memisahkan kamu harus di posisi orang yang benar. Benar dan salah itu dalam terminologi hukum bukan kewenangan kita sebagai lawyer, tapi kewenangan pengadilan di dalam memberikan vonis. Sehingga yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukum klien kita agar mendapatkan proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil. Dan tugas kita adalah memberikan pendampingan, pembelaan terkait dengan hak hukum, terkait dengan keringanan, bahkan membebaskan dengan proses-proses pembuktian tadi itu. Jadi yang lucu kadang di masyarakat itu salah menafsirkan. Ini pengacara bagaimana? Masa koruptor dibela? Masa orang membunuh dibela? Ya, masa orang melakukan tindak pidana dibela? Jadi ini mindset ini yang harus dirubah. Jadi pengacara di dalam hal pendampingan hukum itu tidak terbatasi apakah dia sebagai tersangka atau terdakwa, apakah dia sebagai korban. Karena dua-duanya mempunyai hak hukum yang sama. Kalau kita sebagai terdakwa, maka yang harus kita bela adalah bagaimana dia mendapatkan keadilan terkait dengan sesuatu perkara yang ditimpanya. Atau kalau kita di pihak terdakwa, apakah betul seorang terdakwa itu mendapatkan proses hukum yang adil? Kan begitu. Oke, berarti memperjuangkan hak-hak para kliennya ya Pak, tergantung dari posisi ya. Dan itu tidak mengikat apakah harus di posisi terdakwa atau posisi korban. Oke, berarti kan karena sekarang kan banyak di masyarakat tuh yang bilang gitu kalau misalnya hukum itu tumpul ke atas terus tajam ke bawah ya Pak. Nah, menurut Bapak nih gimana sih Pak dari integritas sebagai yang bekerja sebagai advokat itu sendiri untuk menghindari stigma tersebut? Ya, tentu itu tidak salah ya. Makanya yang saya perjuangkan sampai detik ini itu adalah saya harus bisa memberikan keamanan, kenyamanan dengan teman-teman, tidak hanya saya sendiri. Untuk itu di tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Cabang IKADIN Kabupaten Rembang, Ikatan Advokat Indonesia di Kabupaten Rembang itu tujuannya adalah untuk melindungi hal-hal yang terjadi
dengan rekan sejawat, terutama Ikadin. Maka stigma yang dibangun di masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah itu kita nggak menyalahkan, itu benar kan begitu. Dan fakta hukum itu ada gitu. Maka fungsi lawyer itulah untuk menjawab biar hukum itu tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Coba bisa saudara bayangkan orang di dalam menghadapi suatu perkara yang dia sendiri tidak paham hukum, kemudian dia harus menjalani proses hukum. Apa yang mereka bayangkan dengan posisi ditahan, mereka tidak ada yang memberikan konsultasi atau mereka tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Tentu hak-hak mereka pun belum tentu dapat terpenuhi. Sekalipun di dalam reformasi hukum terkait dengan hal penyidikan, penahanan, penuntutan itu sudah diatur sedemikian rupa, tapi prakteknya nggak bisa. Jadi masyarakat yang dilihat bahwa wah, pengacara itu membela yang dibayar. Enggak juga. Banyak hal-hal yang kita perjuangkan kita tanpa bayaran itu sering kita banyak hak-haknya itu yang kita. Jadi untuk menjawab stigma ya bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu jawabannya adalah satu. Lahirnya Undang-Undang Advokat ya, nomor 3 tahun 2000, nomor 18 tahun 2003 itu untuk menjawab ini. Dengan adanya advokat itu sistem peradilan akan terkontrol. Jadi tidak semena-mena, apalagi setelah lahirnya RUU Advokat yang baru ini, advokat tidak hanya mendampingi duduk diam melihat proses penyidikan, tapi kita boleh melakukan perlawanan di dalam proses penindakan atau proses penyidikan yang tidak benar. Sekarang kewenangan kita lebih besar. Sehingga diharapkan stigma-stigma masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu terjawab gitu. Apakah dari implementasinya juga sudah sesuai gitu Pak sama undang-undang tersebut? Jadi begini, saya tidak mengatakan ya semua APH, baik itu polisi, baik itu kejaksaan, baik itu hakim atau pengacara, tidak semuanya putih. Implementasi itu bisa benar bisa tidak, karena mereka itu semua bisa melakukan hal yang berbeda. Hukum itu bisa di tangan orang yang salah, putih menjadi abu-abu. Hukum bisa menjadi putih menjadi hitam. Mari kembali kepada personalnya. Makanya yang namanya etik di dalam menjalankan profesi itu penting. Ya. Coba bayangkan saja kalau seorang pengacara kemudian kolaborasi dengan aparat yang lain. Bagaimana kemudian hukum itu bisa ditegakkan? Jadi sebetulnya ini kembali kepada moral, kemudian kepada etiknya masing-masing, ke personalitinya masing-masing. Jadi saya rasa implementasi terkait dengan hal tersebut itu kembali. Pengacara pun juga ada yang abu-abu, ada yang putih, ada yang hitam, banyak. Tidak hanya lawyer aja, semua punya, tinggal milih aja mau yang model gimana. Kan begitu. Tapi kepada prinsip keadilan bahwa di dalam asas-asas hukum yang harus kita tegakkan adalah bahwa sekalipun langit itu runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Kan begitu. Oke, baik Pak. Ada nggak sih Pak kayak kasus yang paling rumit atau aneh nih Pak sepengalaman Bapak hingga saat ini? Kebetulan saya itu menangani perkara-perkara yang menurut saya di Rembang itu rumit. Saya tertantang kalau menangani perkara itu yang sangat rumit. Kalau perkara biasa-biasa saja, saya jarang
tampil biasanya. Saya lebih ngambil perkara-perkara itu yang rumit. Baik itu perdata maupun pidana. Jadi perkara pidana yang pernah saya tangani itu perkara tidak pidana kekerasan seksual ya. Ya barusan tidak perlu saya sebutkan inisialnya, tapi itu rumit menurut saya. Dan kebetulan dalam perkara ini saya itu pegang perkara tidak dari awal. Saya pegang perkara itu di tahap 2, artinya tersangka sudah disiapkan untuk menjalani proses persidangan. Kalau di tahap awal dari lidik, sidik, kemudian P21 dilimpahkan ke kejaksaan untuk dituntut, proses penuntutan itu masih di tahap 1 ya. Kita nggak menangani dari situ, sehingga kita menangani itu dengan klien saya, prosesnya sudah dalam bentuk berkas. Saya tinggal sidang itu. Itu rumitnya di mana? Rumitnya itu kepentingan hukum itu kan macam-macam, kan begitu. Dan ketika kita sudah masuk dalam situasi yang sudah crowded, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang sudah ada. Sehingga dari pasal yang harusnya tidak ada tuntutan minimal, tuntutan maksimal. Kalau tuntutan minimal itu kan ada tuntutan, semisal Undang-Undang Tipikor itu ada tuntutan minimal 2 tahun. Tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada yang tuntutan minimal 5 tahun. Jadi tuntutan yang minimal itu artinya kan tidak ada tuntutan kalau minimal 5 tahun ya harus menjalani 5 tahun minimal kan. Nah, tuntutan maksimal itu biasanya jarang. Tuntutan maksimal itu 12 tahun. Kayak pasal 303 terkait dengan perjudian itu kan ancamannya berapa? 10 tahun. Paling dia menjalani berapa? 1 tahun. Ini tidak ini. Yang saya hadapi klien saya itu pasalnya TPKS dengan pasal maksimal 15 tahun. Itu dituntut 13 tahun. 13 tahun. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya nggak perlu saya sampaikan di sini, tapi itu jelas prosesnya kredit. Yang kemudian kita ikuti jalannya, prosesnya, baru bisa melangkah. Karena yang awal kita udah nggak bisa ngikuti, karena sudah pakai PH lain, bukan saya masuk di tahap 2. Ya kita kemarin banding itu bisa turun itu 5 tahun itu. Jadi 13 tahun menjadi 8 tahun dan ini saat ini kita ikuti proses hukum selanjutnya itu kasasi. Ini kemarin kita sudah melakukan proses ke kasasi. Nah, ini sebetulnya kan persoalan-persoalan yang rumit, yang berhubungan dengan satu. Rumitnya di mana? Undang-undang TPKS atau pencabulan itu kan rumitnya begini. Orang menyentuh seseorang dengan tidak seizin atau tidak mendapatkan atau suka nggak sama suka, itu di dalam bunyi pasal tersebut merupakan delik, bisa diadukan dan rumit, sehingga bisa terjadi bahwa laporan tersebut bisa jadikan sebuah rekayasa hukum, kepentingan dalam hal macam-macam, like and dislike, orang nggak suka terus aku tak laporkan buat alasan. Sehingga dalam hal ini penyidik itu yang kita harapkan betul-betul hati-hati. Kalau prinsip saya sebagai lawyer, kalau kita di pihak orang yang salah atau dalam hal ini ada tersangka itu ya saya memposisikan penyidik sebagai lawan saya karena mereka yang mentersangkakan, sehingga apa yang saya perjuangkan, saya harus betul-betul melawan, mampu menjelaskan bahwa yang disangkakan nggak benar, kan begitu, harusnya kan begitu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, yang kita bela itu adalah hak hukum, supaya apa, mereka mendapatkan proses yang adil, jangan sampai orang ini kemudian dikriminalisasi, orang nggak salah disalahkan, orang yang tidak
sebetulnya tersangka disangkakan. Makanya di situ ada upaya hukum lain namanya pra peradilan. Kalau klien saya semeyakini saya bahwa itu nggak bersalah, kita bisa membuktikan. Status tersangka itu bisa kita pra peradilkan. Nah, itulah fungsi pendampingan hukum kepada klien. Oke. Terus ada lagi hal-hal yang rumit itu, ini yang baru ramai itu kemarin kita menggugat BMT Harum ya, BMT yang kerugiannya sampai 300 miliar itu. Kita mendampingi klien kita sebanyak 12 itu dan kita menang gugatannya sebanyak 12 miliar. Itu kita menjalani proses persidangan itu hampir sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun karena tingkat kerumitannya tadi, tingkat kerumitan lembaga yang kita gugat, kemudian ternyata yang uang tersebut dipakai oleh oknum, kemudian kita gugat lembaganya, uangnya tidak ada, uangnya sudah ada. Ini kan hal-hal yang rumit dan kita perjuangkan di dalam hal pendampingan ini tidak hanya memenangkan perkaranya saja. Kalau kita menang di atas kertas tanpa ada faktualnya dengan kerugiannya kan juga kasihan. Itu sampai sekarang kita masih melakukan itu, penelusuran asetnya di mana supaya bisa dimunculkan dan bisa kita eksekusi. Jadi hampir 2 tahun kita mendampingi itu. Berarti memang dari harus ada pendampingan juga ya Pak untuk ininya, untuk seorangnya juga. Oke, lanjut. Mungkin dari Bapak sendiri kan di masyarakat Rembang ini kan mungkin banyak banget ya Pak yang awam akan hukum gitu ya Pak. Menurut Bapak sejauh ini apa sih Pak pentingnya edukasi hukum untuk masyarakat? Sebetulnya begini, penilaian masyarakat terkait dengan profesi hukum bahwa pengacara itu mahal bayarnya. Kalau saya ditanya, iya, karena salah satu penegak hukum yang tidak dibayar oleh negara itu adalah advokat. Karena dia dibayar oleh honorarium, digaji oleh pengguna jasa hukum. Nah, jadi saya tekankan kembali, salah satu penegak hukum yang tidak dibayar oleh negara itu adalah advokat. Sehingga kalau orang bilang, wah advokat itu mahal, bisa mahal, iya, tapi juga bisa gratis. Jadi tinggal melihat konteksnya bagaimana. Tapi kembali lagi saya tekankan, kalau masyarakat menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, saya sarankan konsultasikan dengan advokat, dengan ahli hukum. Apakah harus bayar? Tidak harus bayar, datang aja ke kantor, bisa. Kebetulan saya buka kantor itu di Jalan Lingkar. Di Jalan Lingkar, Lingkar Wetan ya. Lingkar itu yang dari arah Soklin mau ke Polres itu. Dari situ nanti ada kantor hukum, ada Caping Layar di situ. Silakan datang, konsultasi gratis. Bahkan kita sering memfasilitasi prodeo ya. Jadi pendampingan prodeo itu ya pendampingan sukarela. Saya pernah menggugatkan terkait dengan gugatan waris itu sampai setahun. Kita nggak dibayar sama sekali. Bahkan saya modali, saya mendatangkan saksi, saya kasih sangu. Karena mereka pantas untuk diperjuangkan haknya. Tapi kalau semisal orang ingin mendapatkan hak keadilannya dan orang itu mampu kemudian minta gratis kan ya nggak etis juga. Wong kita juga bukan lembaga negara, kita ini lembaga penegakan hukum yang bersifat honorarium gitu. Ya. Itu saya rasa. Oke, berarti sangat penting ya Pak, apalagi dari ini kan bukan hanya untuk memenangkan sebuah kasus saja ya Pak, tapi benar-benar ingin memberikan hak-hak para klien itu sendiri. Dan Bapak juga udah membuat konsultasi juga ya Pak secara gratis terhadap masyarakat gitu ya Pak. Apa sih Pak langkah nyata dari Caping Lawyer sendiri dalam memberi akses hukum yang lebih mudah dan transparan terhadap masyarakat? Sebetulnya kita sudah ada itu di laman-laman di akun TikTok Caping Lawyer itu kita buka konsultasi juga dan banyak juga yang sudah konsultasi. Kemudian kita juga buka layanan di Facebook juga Caping Lawyer juga itu juga banyak yang orang-orang itu
secara pribadi Japri minta konsultasi secara gratis, kita layani juga, baik pun biasa. Artinya kita membuka ruang seluas-luasnya, orang yang memerlukan terkait dengan pendampingan hukum silahkan. Ya, kita akan dampingi sampai perkaranya selesai. Jadi sekali lagi pengacara bukan untuk memenangkan perkara. Karena di dalam kode etik advokat itu dilarang seorang advokat itu menjanjikan kemenangan suatu perkara kepada klien. Oke, berarti juga sudah sampai media sosial juga sudah menggunakan platform digital ya Pak untuk bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Iya, untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan hukum. Oke Pak, mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya ya Pak. Ya. Mungkin ini adalah segmen yang lebih santai Pak, karena nanti sistemnya itu nanti saya akan menanyakan sesuatu kepada Bapak, nanti Bapak memilih dan memberikan alasannya. Oke, langsung aja Bapak udah siap? Udah. Oke, udah. Mungkin yang pertama ini Bapak lebih memilih untuk mendampingi kasus pidana atau perdata? Ya, saya kebetulan dua-duanya itu secara pribadi, secara equal, saya dua-duanya saya menekuni dan saya lebih banyak mendampingi perkara pidana dan perdata. Bahkan di beberapa kali saya mendampingi kasus-kasus besar, termasuk tipikor, ya, termasuk kasus-kasus yang lainnya. Di samping itu karena saya juga sebagai mediator profesional yang kebetulan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Rembang dan juga Pengadilan Agama Rembang, saya lebih banyak kalau di Pengadilan Agama itu memfasilitasi para pemohon gugatan cerai atau permohonan talak itu saya di bagian mediasi. Jadi saya malah sampai detik ini belum pernah mendampingi kasus perceraian, belum pernah. Saya belum pernah. Selama saya berprofesi sebagai advokat, saya belum pernah mendampingi kasus perceraian, perkara perceraian. Namun, saya lebih fokus bagaimana saya bisa menyatukan orang-orang yang berperkara di dalam gugatan cerai dan permohonan talak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Lebih baik memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kecil atau fokus menangani klien besar dengan kasus yang mungkin lebih kompleks gitu Pak? Saya rasa dua-duanya jalan, ya. Saya harus menjalankan profesi itu juga dengan profesional. Yang kedua, saya juga harus menjalani saya sebagaimana filosofi Caping Lawyer itu. Saya juga harus bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang di situ betul membutuhkan. Karena saya pribadi sebagai profesi, saya ada 6 tim ya, ada 6 tim lawyer yang bekerja di kantor saya. Dan itu kita harus menghidupi, artinya kita harus juga menjalani profesi itu sebagai profesional. Tapi di sisi lain, kita juga memberikan fasilitas prodio kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan pendampingan hukum. Aduh teman-teman, luar biasa banget ya teman-teman Bangkit TV. Dari obrolan bersama Pak Munim ini kita belajar nih bahwa hukum ini bukan hanya untuk milik orang berdompet tebal aja nih teman-teman, tetapi juga hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan hukum dan keadilan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Munim atas waktunya dan inspirasinya dan tentunya edukasinya ya terhadap masyarakat di segmen Lebih Dekat ini. Oke, tentu saja teman-teman Bangkit TV, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak segmen Lebih Dekat dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita cerdas hukum, tata aturan, dan berani memperjuangkan keadilan. Salam Bangkit TV.